نسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk tanggal 28 Sya'ban menurut penanggalan pada laptop saya ini. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 876. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza apabila nazara melihat al-walid seorang bapak atau ibu sama saja, ila waladihi kepada anaknya nazratan dengan satu pemandangan, satu pandangan, kana maka adalah lil waladi bagi si anak tadi idlu seperti itqina samatin memerdekakan budak. Maksudnya si anak mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah bahwasanya apabila seorang bapak atau ibu melihat anaknya dengan penglihatan atau pandangan ridho, melihat anaknya melakukan sesuatu, bapaknya ibunya senang ridho, nah itu menyebabkan anak ini mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memang derajatnya diperselisihkan ya. Kalau menurut Suyuti adalah hasan, tapi menurut Al-Albani adalah dhaif. Tapi sudah cukup bagi kita hadis yang lain yang umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha al-walidain. Ini sudah mencakup. Ridhonya Allah itu adalah berada pada ridhonya orang tua. Tayyib, hadisnya sahih masyhur itu ya. 877. Idza na'asa apabila ngantuk ahadukum salah satu kalian wa huwa yusalli sedang salat, falyarqud hendaklah dia tidur. Maksudnya setelah menyelesaikan salatnya. Jadi bukan tiba-tiba langsung tidur ngeletak, enggak begitu, okay? Selesaikan salat baru tidur. Karena dalam riwayat yang lain ada kata-kata falyutimma, hendaklah dia sempurnakan, maka berarti tidur setelah dia sempurnakan salatnya. Hatta sehingga yalhaba anhu lenyap darinya an-naum tidur, maksudnya lenyap ngantuknya. Fa inna ahadakum karena sesungguhnya salah satu kalian idza shalla wa huwa na'is, kalau dia salat dalam keadaan ngantuk, la yadri dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfir barangkali dia itu melakukan istighfar, fayasubbu nafsah tetapi malah mencela dirinya sendiri. Maksudnya dia pengen mengucapkan Allahumma gfirli, malah yang terucap Allahumma la taghfirli. Ya Allah ampuni saya, pengennya gitu. Tapi gara-gara ngantuk malah dia mengatakan ya Allah jangan ampuni saya. Nah itu yang dimaksud mencela dirinya sendiri. Atau mungkin dia mengatakan Allahumma inni as'aluka ghufranak, ya, pengennya begitu. Ya Allah saya minta ampunanmu, tapi malah yang keluar Allahumma inni as'aluka adzabak, ya, saya minta siksamu. Ini namanya mencela dirinya sendiri. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang sholat hendaklah mengetahui apa yang dia ucapkan. Jadi orang sholat jangan hanya sekedar ngomong tok tetapi dia tidak paham apa yang diucapkan. Harus paham. Kamu sedang ngapain sekarang ini? Saya sedang membaca Al-Fatihah. Fatihah itu apa isinya? Pujian-pujian kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, harus paham. Makanya orang yang ngantuk disuruh apa? Tidur dulu, supaya dia tidak sholat dalam keadaan tidak paham apa yang dia ucapkan. Bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam ayat la taqrabus sholata wa antum sakra atau sukara, dua qiraah. Jangan melakukan salat dalam keadaan mabuk. Nah, sebagian ulama mengatakan mabuknya ini mabuk gara-gara ngantuk. Tapi itu sebenarnya bukan tafsir langsung, itu adalah istimbat. Adapun tafsir langsungnya sukara itu adalah mabuk karena minuman keras. Hadis 878. Idza na'asa ahadukum kalau seseorang itu ngantuk wa huwa fil masjid sedang berada di masjid, falyatahawwal hendaklah dia berpindah min majlisihi dzalik dari majlisnya itu ila ghairihi ke tempat yang lain. Ya, jadi cara mengatasi ngantuk oleh Nabi disuruh pindah tempat.
baik itu ketika khutbah Jumat atau ketika pengajian seperti ini atau ketika menunggu khotib datang. Jadi misalnya kita datang ke masjid jam 8 pagi, menunggu khotib datang jam 12. Kadang-kadang kan ngantuk, ya, dari jam 8 sampai jam 12 pasti ngantuk. Nah, supaya tidak ngantuk, pindah. Tapi perintah pindah ini menurut para ulama tidak wajib. Sehingga seandainya kita tidak pindah tapi kita melanjutkan ngantuk dan tidur, ya tidak berdosa, tetapi pahala jadi berkurang. Apakah harus pindah? Tidak harus pindah, yang penting berusaha menghilangkan ngantuk. Makanya para ulama mengatakan seandainya tidak ada tempat untuk pindah, gimana? Berdiri. Setelah berdiri sudah tidak ngantuk lagi, duduk lagi. Jadi tidak harus betul-betul pindah, yang penting menghilangkan ngantuk. Termasuk ini snack, disiapkan supaya orang tidak ngantuk. Nah, silahkan kalau pas ngantuk snack-an. Ini dihabiskan semajlis nggak apa-apa, yang penting ojo ngantuk. Nanti kalau sudah habis snacknya masih ngantuk, panitia dimintai lagi. Panitia ini kurang akeh kayak ini nih. 879. Idza nimtum, kalau kalian itu tidur, fa'atfi'u, maka padamkanlah al-misbah, lampu. Lampu maksudnya apa? Tintir atau lilin. Fa innal fa'rah, karena sesungguhnya tikus itu ta'khudul fatilah, dia akan mengambil sumbu. Fatahriku ahlal bait, lalu dia akan membakar kepada penghuni rumah tersebut. Wa aghliqul baba, dan kuncilah pintu-pintu, maksudnya pada malam hari ya. Wa auqiul asqiyah, dan tutupilah siqa-siqa, yaitu wadah-wadah minuman. Wa khammiru, dan tutupilah asyaraba, minuman. Jadi wadah-wadahnya ditutupi dan minuman-minumannya juga ditutupi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Wika itu artinya mengikat. Jadi zaman dulu kan wadah minum itu bagian tutupnya itu diikat. Nah, maka Nabi mengatakan auqiu, ikatlah. Tapi maksudnya ya tutuplah. Sekarang tidak pakai ikatan lagi, tapi maksudnya ditutup. Yang dimaksud al-misbah, lampu, ini adalah lampu yang mengandung api. Karena itu para ulama mengatakan hukum ini tidak berlaku apabila lampu tersebut tidak bisa ditarik oleh tikus untuk membakar rumah. Maka lampu-lampu seperti yang sekarang ini tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak termasuk yang disuruhkan oleh Nabi untuk mematikan. Adapun kita mematikan dengan sebab katanya lebih sehat untuk orang yang tidur, nah itu masalah lain. Tapi kalau yang dimaksud hadis adalah lampu yang mengandung api yang bisa menyebabkan kebakaran, karena tikus bisa menarik sumbunya. Bahkan para ulama katakan, seandainya engkau punya menara yang tinggi, menaranya terbuat dari nuhas itu adalah tembaga, sehingga tikus tidak bisa naik, maka engkau tidur dalam kondisi masih ada api, ada lilin menyala, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada tikus naik. Jadi yang penting adalah aman dari kebakaran, itu maksudnya. 880. Idza nahaqal himar, apabila meringkik keledai itu, ya bersuara pada keledai itu. Fata'awwadhu billah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini hadisnya sahih ya. Kalau di sini tertulis dhaif, itu dhaif dari sisi sanadnya saja, tapi sahih secara makna karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Ada dua hewan di mana kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan ketika dua hewan ini bersuara. Pertama adalah anjing, yang kedua adalah keledai. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis yang lain, karena dua hewan ini sedang melihat setan. Maka kita berlindung kepada Allah karena dia sedang melihat setan. Satu hewan kita disuruh untuk minta karunia dari Allah apabila dia bersuara, yaitu adalah ayam. Nah, maka ayam itu sedang melihat malaikat. Maka ketika melihat malaikat, dia berkokok, dia bersuara, maka kita disuruh untuk minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ada malaikat akan mengamini doa-doa kita. Hadis 881. Idza nudiya, apabila dikumandangkan lis salati, adzan untuk salat, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Pintu langit dibuka, tujuannya untuk apa? Beliau mengatakan wastujibat doa, dan dikabulkan doa.
Jadi pintu langit dibuka bukan berarti kita bisa naik, enggak ya, tapi maksudnya doa lebih cepat mustajab karena doa itu naik ke langit. Nah, begitu sudah dibuka pintunya, mustajab doa kita. Karena itu disunnahkan kita untuk berdoa di tengah-tengah adzan berkumandang. Adzan berkumandang kita sambil mendengarkan, sambil berdoa. Bisa tuh Bang? Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita kan diam. Nah, itu kita berdoa. Misalnya Rabbi zidni ilma. Setelah dia berhenti, maka kita menirukan adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga antara adzan sampai qomat itu juga masih di mustajab doa-doa kita. 882, idza hamamta, apabila engkau itu sangat ingin bi amrin, untuk suatu perkara, fastakhir rabbaka, maka istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah, dipilihkan jadi atau tidak jadi. Fihi, dalam masalah tadi, sab'a marratin, 7 kali istikharahnya. Tsumangdur, kemudian lihatlah, ilal ladzi yasbiqu, kepada perkara yang mendahului, ila qalbika, kepada hatimu. Fa innal khairata, maka sesungguhnya kebaikan itu fihi, di dalamnya. Hadis ini dhaif, karena itu tidak bisa dijadikan dalil. Maka istikharah tidak harus 7 kali, 1 kali sudah cukup. Tetapi apakah boleh istikharah diulang-ulang? Nggak ada masalah, karena tidak ada batasan sholat istikharah itu. Sholat istikharah itu kan sholat sunnah, diniatkan untuk kita memilih sesuatu yang kita ingin melakukannya. Maksudnya memilih itu memilih jadi atau tidak gitu. Misalnya ditawarkan kepada kita seorang akhwat, ini orangnya salihah gini-gini, sifatnya gini-gini. Nah, sebelum kita maju melamar itu hendaklah istikharah dulu. Karena bisa jadi meskipun dia salihah tetapi tidak cocok untuk kita, bisa jadi. Tidak cocoknya gimana? Karena engkau tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibanmu kepada istrimu yang salihah ini. Nah, berarti zalim kan? Zalim kepada wanita salihah lebih gede dosanya daripada zalim kepada orang biasa, ya kan? Menelantarkan orang salihah ini lebih apa? Lebih zalim, lebih besar dosanya daripada melantarkan orang yang biasa aja. Nah, maka perlu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dimaksud alladzi yasbiq ila qalbik, yang lebih dulu masuk ke dalam hati, yaitu antara jadi atau tidak jadi. Begitu hati pengen jadi, sudah maju. 883, idza wajada, apabila mendapati ahadukum, salah satu kalian, alaman, rasa sakit, falyadha, hendaklah dia meletakkan yadahu, telapak tangannya, maksudnya yang kanan, haitsu yajidu alamahu, di tempat yang dia mendapatkan rasa sakitnya. Wal yaqul, hendaklah dia mengucapkan sab'a marratin, 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma ajidu. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kudrahnya Allah atas segala sesuatu. Berlindung dari apa? Min syarri ma ajidu, dari keburukan apapun yang saya dapatkan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa uhadir, dan saya khawatirkan. Ini diulang 7 kali. Diletakkan, kemudian dibaca, kemudian diangkat, letakkan lagi, dibaca, diangkat, letakkan lagi sampai 7 kali. Loh, di sini kan tidak ada angkat letak. Nah, itu adanya pada hadis yang lain. Dan sudah sering saya sampaikan, al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka cara memahami hadis ini adalah dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ada kelengkapan, yaitu sebelum membaca doa ini bismillah diucapin 3 kali. Nah, itu lebih sempurna. Meskipun seandainya tanpa bismillah, berdasarkan hadis ini ya tidak ada masalah, tapi lebih utama kalau kita baca dulu bismillah 3 kali, baru kemudian a'udzubillah ini, a'udzubiizzatillah ini 7 kali. Apapun sakitnya, pusing misalnya, taruh di kepala sini. Sakit gigi misalnya, taruh di gigi sini. Sakit perut, taruh di perut sini. Tangan kanan, kalau tangan kanan tidak bisa karena tangan kanannya sakit, nggak apa-apa. Tangan kiri nggak apa-apa. Tapi tangan kanan itu yang diutamakan karena ini termasuk bab-bab kemuliaan. Bahkan para ulama mengatakan falyadha yadah, perintah meletakkan tangan ini sunnah. Artinya tidak harus. Seandainya kita lagi lemes, tidak bisa menggerakkan tangan kita, ya sudah, diam aja nggak apa-apa. Yang penting baca doa ini. Allah paham apa maksud kita. Apakah maksud kita sakit giginya,
atau maksud kita sakit perutnya, ya nggak usah dipegang-pegang, Allah sudah ngerti mana yang sakit, Allah sudah ngerti. Okay. Tapi kalau bisa dipegang maka dipegang. Okay. Kalau memperlakukan ini kepada orang lain gimana? Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan ada hadis menunjukkan bahwa ini bisa diterapkan juga kepada orang lain. Tapi saya jujur saya belum mengerti di mana hadis tersebut. Masih dalam pencarian. Insya Allah kalau saya ketemu akan saya beritahukan. Tapi cukup bagi kita penjelasan beliau, ya, seorang ulama, seorang ahli hadis, gak ada masalah ini diterapkan pada orang lain. 884. Idza wajada, apabila mendapati ahadukum salah satu kalian li akhihi, terhadap saudaranya, nushan, suatu nasihat, fi nafsihi, dalam dirinya, falyadhkurhu lahu, maka hendaklah dia menyebutkan nasihat itu kepada dia. Hadis ini dhaif. Apa sih maksudnya hadis ini? Jadi gini, kalau kita melihat saudara kita membutuhkan nasihat dari kita, maka hendaklah nasihat itu kita sampaikan. Misalnya ada seseorang dalam mara bahaya, kita ngerti Anda bahaya, jangan diam aja, kita sampaikan. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis ini, falyadhkurhu, hendaklah dia sebutkan nasihat itu kepada orang tersebut, itu wujuban, hukumnya wajib. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan nasihat padahal kita tahu bahwa dia dalam mara bahaya, dia butuh nasihat kita, kita diam, itu namanya khianat. Kita ngerti bahwa dia dalam bahaya, kita diamin aja, gen, mate ya gen. Nah, itu nggak boleh begitu. Misalnya ya, kita melihat di depan ada orang pakai motor, wanita, roknya itu berkibar-kibar, hampir masuk ke dalam ruji. Nah, itu jangan diam aja, segera dikejar, diberitahu bahaya itu roknya, supaya dia segera perhatian. Kalau kita biarkan malah sengaja pakai di foto, di video, ditunggu sampai masuknya, sampai dia jungkel, nah itu berarti khianat kayak begitu. Maka meskipun hadis ini dhaif, tetapi secara makna sangat benar, karena orang muslim adalah saudaranya sesama muslim, dia harus berbuat nasihat kepada saudara tersebut. Dan monggo Pak. Nah itu termasuk, jadi standarte niku diberitahu, supaya apa? Dia tidak kejungkal dengan sebab standarnya yang masih terpasang tersebut. Ini sesuatu yang bagus. 885. Termasuk kalau ada orang boncengkan istri di belakang, istrinya jatuh ke belakang, ketinggal di belakang, jangan didimian aja. Wah alhamdulillah itu tibonan istri, jangan begitu. Diberitahu, Pak istrimu tibo. Nah, pernah kok Pak, sebagian orang itu istrinya jatuh itu nggak sadar. Gara-gara apa? Dia ngebut, sementara jalannya itu grunjal. Wah, pas jendil gitu, istrinya jatuh jauh gitu, sementara dia masih ngebut aja. Masya Allah, ini orang Masya Allah dahsyat nih. Kok bisa nggak sadar istrinya jatuh itu loh. 885. Idza wajada, apabila mendapati ahadukum salah satu kalian akraban, kalajengking, Scorpio, wa huwa yusalli, dalam keadaan salat, falyaqtulha, maka hendaklah dia membunuh kalajengking tadi, bina'lihil yusra, dengan sandalnya yang kiri. Hadis ini derajatnya dhaif. Karena apa? Karena mursal. Tetapi apakah bisa diamalkan? Bisa, karena memang kalajengking itu madharat. Rasulullah bersabda la dharar, tidak boleh ada madharat. Maka kalau ada madharat harus dihilangkan. Maka ketika kita salat ada kalajengking, jangan dibiarkan, ahlan wa sahlan, silahkan untuk saya, jangan begitu, bunuh. Tapi tidak harus dengan sandal yang kiri, karena ini hadisnya apa? Dhaif. Nah kalau dia di kanan ya pakai sandal kanan, kalau dia di kiri ya pakai sandal kiri lah, yang gampang gimana gitu aja. Nah di sini disebutkan sandal karena zaman dulu para sahabat sering sholat pakai sandal. 886. Jadi nggak harus pakai sandal, pakai HP gitu, nopo. Bawa HP toh, ada kalajengking tutuk HP ngoten, HP-nya rusak ya guen, salah yang ganggu terus HP ini niku. Gara-gara HP atau ngaji gitu. Nah, maka HP-nya untuk nutuk kalajengking aja. 886. Idza wujidat apa wajadta? Wajadta nggih. Idza wajadta, apabila engkau mendapati al-qamlah, kutu, fil masjid, di dalam masjid, faluffaha, maka lufa itu apa? Diikat, napa nggih? Nggih diikat ya, atau dimasukkan ya. Faluffaha, maka buntallah atau masukkanlah atau ikatlah
kutu tadi fi thawbika, pada bajumu, hatta takhruja minhu, sampai kamu keluar dari masjid. Artinya kalau ada kotoran-kotoran di masjid sekecil apapun jangan dibiarkan. Ada upil di masjid, kecil tau nggih upil nggih? Kan upil nggak mungkin salak-salak tau nggih? Meskipun kecil tetap diambil dari masjid. Kutu saja kita disuruh untuk apa? Mengeluarkan dari masjid. Ini hadisnya dhaif, tetapi ya jelas maknanya benar. Kita harus membersihkan masjid karena Rasulullah menyuruh kita untuk membersihkan masjid, mewangikan masjid, dan membangun masjid. Ada 3 perintah Nabi: bangun masjid, bersihkan masjid, wangikan masjid. Berarti ada sebaliknya, jangan menghancurkan masjid, jangan mengotori masjid, jangan membuat bau yang tidak enak di masjid. 887. Idza wusida, apabila disandarkan al-amru, urusan itu, maksudnya urusan adalah kepemimpinan, ila ghairi ahli, kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Hadis ini sahih. Ini sebagai jawaban dari Nabi terhadap orang yang bertanya, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Karena kiamat kan pasti terjadi. Pengen tahu kapan. Rasulullah tidak ngerti juga kapan kiamat, nggak paham beliau. Maka beliau memberikan ciri-cirinya aja, tanda-tandanya. Tanda-tanda mendekati kiamat adalah kalau suatu urusan sudah diberikan kepada orang yang bukan ahli. Seperti sekarang ini, rata-rata presiden itu orang yang bukan ahli untuk jadi presiden. Nggak paham agama, ilmu Quran, hadis nggak ngerti, sehingga dia ngatur agama semaunya. Semestinya orang yang menjadi khalifah atau menjadi amirul mukminin atau menjadi pemimpin itu yang paham agama, sehingga dia mengatur rakyatnya dengan agama. Mestinya begitu. 888. Dan dari hadis ini juga kita ambil pelajaran secara umum bahwa suatu urusan apapun juga kalau diurusi oleh orang yang tidak ahli, itu urusan tadi akan kacau. Misalnya pesantren diserahkan kepada seorang yang tidak bisa ngatur pesantren, rusak nanti pesantrennya. Serahkan kepada yang memang ahli. Termasuk seorang direktur di pesantren kan punya bawahan-bawahan lagi. Nah, bawahan-bawahan ini mestinya dipilih yang ahli memang. Kalau dia mengetahui ini ahli, bisa membidangi masalah ini, kasih. Kalau dia mengetahui bahwa dia bukan bidangnya di situ, jangan dikasih. Presiden juga begitu, yang mengangkat para wakil-wakilnya, para gubernurnya itu mestinya dicari yang pakar di dalam bidangnya, bukan hanya sekedar punya gelar. Karena punya gelar aja kan bisa dibeli tau nggih gelarnya. 888. Idza wudi'as saif, apabila telah diletakkan pedang itu fi ummati, pada umatku, lam yartafi anhu, pedang itu tidak akan naik dari umatku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadis ini sahih. Maksudnya kalau sudah terjadi peperangan sesama muslim, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti peperangan sesama muslim. Dan itu fakta terjadi. Sejak dibunuhnya Utsman radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij. Khawarij juga masih termasuk kelompok kaum muslimin. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, bahkan mereka suka baca Quran. Tetapi mereka salah paham dalam hal agama sampai membunuh Sayyidina Utsman. Nah, sampai hari ini selalu terjadi pembunuhan atau peperangan sesama muslim. Termasuk 6 laskar yang dibunuh pada Desember kemarin. Yang membunuh siapa? Ya orang Indonesia. Orang Indonesia rata-rata Islam juga. Ya yang membunuh sesama muslim itu gara-gara apa? Gara-gara memang mereka tidak paham agama, sehingga tidak ngerti mana yang mestinya dibunuh, mana yang mestinya tidak. Sejak zaman Sayyidina Utsman itu yang pertama kali terjadi wudi'as saif. Ini mulainya adalah pada masa Sayyidina Utsman, sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terus terjadi. Maka tidak usah heran kalau ada perang antara ISIS dengan Jabhah Nusrah, sama-sama mengaku berjihad, sama-sama muslim tapi perang. Ya itulah yang terjadi pada umat Islam. Maka kita ambil pelajaran, kita jangan termasuk mereka. Kalau perang itu sisan sama orang kafir gitu loh. Orang cucuk berperang sesama sesama muslim. Ada sesama muslim menenggari kita, memfitnah kita, bilang aja, aku ora cucuk melayani kowe. Udah tinggalkan. 889. Idza wudi'at ta'am, apabila diletakkan makanan, fakhla'u ni'alakum, maka lepaslah sandal kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu arwah, itu lebih merehatkan, li aqdamikum, untuk telapak kaki kalian. Ya, hadis ini
Didhaifkan Al-Albani, tapi disahihkan oleh Hakim dan Suyuti. Tapi perintah di sini tidak wajib ya, itu perintah untuk irsyad ya, untuk supaya kita nyaman aja. Jadi dikasih tahu caranya. Makan supaya nyaman gimana? Sandalnya dilepas, lebih nyaman. 890. Idza wudi'a ta'am, apabila diletakkan makanan, falyabda, maka hendaklah memulai memakan amirul qaum, pemimpin suatu kaum. Atau maksudnya kalau tidak ada pemimpin kaum, sahibut ta'am, maka si pemilik makan ya pemilik rumahnya tersebut. Atau khairul qaum, orang yang paling bagus, paling baik di antara kaum tersebut. Apa yang dimaksud paling bagus? Para ulama menjelaskan maksudnya aktsaruhum ilman wa salahan, yang paling banyak ilmunya, kalau sekarang ustadznya, atau yang paling banyak kesolehannya. Jadi misalnya buka puasa, nanti kita akan kumpul, misalnya dikumpulkan di masjid ini buka puasa. Nah, siapa yang dikasih pertama kali? Didahulukan amirul qaum, pemimpin suatu kaum. Misalnya Pak RT-nya datang ke sini, diundang, nah, Pak RT-nya didahulukan. Pak RT-nya nggak ada, ya siapa khairul qaum di situ, yang paling baik di antara kaum tersebut. Kalau kita mengundang ustadz untuk ceramah, nah, berarti ustadznya tadi didahulukan. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi secara adab bagus isinya. 891. Idza wudi'a ta'am, apabila diletakkan makanan, fakhudhu, maka ambillah min haffatihi, dari bagian pinggirnya, wadharu, dan tinggalkanlah wastahu, bagian tengahnya. Fa innal barakah, karena berkah itu tangzilu, turun, fi wastihi, di bagian tengahnya. Hadis derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah makanan itu turun berkah padanya dari tengah, setelah itu merembet atau menyebar ke samping-samping. Karena itu jangan langsung makan di tengah, karena kalau langsung makan di tengah berarti barokahnya tidak mengenai kemana-mana, langsung habis. Tapi kalau kita makan dari pinggir, barokah datang di tengah, mengenai semuanya, sehingga satu piring ini semuanya berkah. Kita makan dari pinggir kan, nah, karena berkah yang merembet dari tengah tadi. Kalau langsung kita ambil di tengahnya, maka kita tidak mendapatkan barokah yang banyak. Dan ini menurut Imam Ghazali, ini berlaku untuk makan sendiri maupun makan berjamaah. Makan sendiri atau apa? Makan berjamaah. Kita bawa piring satu, yang makan ya satu orang kita sendiri, tetap ngambilnya dari pinggir. Karena apa? Berkah dari tengah, kemudian menyebar ke seluruhnya. Maka apa yang biasa dilakukan oleh orang, tumpeng nih kok, dipotong tengahnya, serasa sesuai sunnah, blas nih. Mestinya makan tuh dari pinggir, biarkan nanti yang tengah itu rontok jatuh sendiri gitu. Nah, mereka sudah menyelisih sunnah, sudah tidak dapat berkah, wes kapok udah. 892. Idza wada'ta, apabila engkau meletakkan jambaka, apa itu? Selambungmu, alal firash, pada tempat tidur, wa qara'ta fatihatal kitab, dan kamu sudah baca surat al-fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas, faqad aminta, maka kamu sudah aman, min kulli syai', dari segala sesuatu, illal mauta, kecuali kematian. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Adapun hadis yang sahih, sebelum tidur kita disuruh membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-kafirun, dan ayat kursi 5 berarti, dari bacaan surat-surat Quran, selama apa? Kita sudah berada di tempat tidur. Kalau belum berada di tempat tidur, ya belum baca surat-surat tersebut. Kalau sudah berada di tempat tidur, baru baca surat-surat tersebut. Tapi kalau ayat kursi itu sebenarnya tidak harus sebelum tidur, karena ada dalil yang umum yang menyuruh kita untuk baca ayat kursi di malam hari. Nah, maka akan menjaga kita sampai pagi hari. 893. Idza wada'tum, apabila kalian meletakkan mautakum, orang-orang mati di antara kalian, fi kuburihim, pada kuburan mereka, faqulu, maka ucapkanlah bismillah wa ala sunnati rasulillah, dengan nama Allah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah saya meletakkan mayit ini ke liang lahatnya. Itu maksudnya. Jadi kata-kata dengan itu pasti ada maksudnya. Orang minum, kenapa dia mengucapkan bismillah? Maksudnya dengan nama Allah saya minum. Orang makan, kenapa mengucapkan bismillah? Maksudnya
dengan nama Allah saya makan. Orang hubungan intim, sebelum hubungan intim kenapa mengucapkan bismillah? Saya akan hubungan intim dengan nama Allah supaya berkah. Karena itu ringkasnya, ucapan ini hanya dibaca oleh orang-orang yang meletakkan jenazah. Sekarang ini kan rata-rata orang semuanya baca tuh. Padahal yang meletakkan jenazah ya paling 5 orang aja. Tapi semuanya sekuburan rame-rame. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kalau saya biasanya diem tok nih. Kowe iki ngopo bismillah wa ala sunnati rasulillah, orang ngopo-ngopo. Padahal maksudnya bismillah itu bismillahi adha'u. Dengan nama Allah saya naruh. Nah, ini enggak naruh ngomong kayak begini. Tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya melarang untuk zikir. Ini zikir ini, tapi zikir itu ada tempatnya. Seperti misalnya khatib naik mimbar, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu tempatnya begitu. Jangan kemudian semuanya sama-sama ngikuti khatibnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Khatibnya salam dijawab oleh jamaah. Demikian juga ini yang meletakkan membaca bismillah, yang lain-lain karena tidak meletakkan ya tidak membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ini boleh dibaca sunnati, boleh dibaca millati sebagaimana dalam hadis yang lain. Semuanya sahih. Boleh dua-duanya. Artinya kadang-kadang bismillah wa ala sunnati rasulillah, kadang-kadang wa ala millati rasulillah. 894. Idza wa'ada ar-rajul, apabila seseorang itu memberikan janji akhahu kepada saudaranya, wa min niyatihi, sementara dalam niatnya ayyafiyalahu, ingin menyempurnakan janji tersebut, menepati janji tersebut. Falam yafi, lalu ternyata dia tidak menepati janjinya, walam yaji lil mi'ad, dan dia tidak datang pada perjanjian, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa terhadap dirinya. Hadis ini dhaif. Tapi isinya benar, memang niatan orang beriman itu sudah dihitung oleh Allah. Maka kalau kita punya janji, tapi ternyata sudah diusahakan enggak ketepatan, nah itu tidak berdosa. Misalnya, janji ketemuan di masjid jam 4 sore. Kita sudah berusaha datang ke masjid itu jam 4 sore. Ternyata motornya macet. Ya sudah, datang ke masjid setengah 5, telat sudah. Orangnya menunggu setengah jam, sudah kelamaan, akhirnya dia pergi. Udah, nggak ada yang dosa. Yang meninggalkan pergi nggak dosa karena tadi kesepakatan jam 4. Yang datang telat juga nggak dosa karena dia sudah berusaha. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, orang itu kalau sudah punya niatan kebaikan, itu niatan kebaikannya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bisa melakukannya. 895. Idza waqa'a dzubab, apabila masuk lalat itu fi syarabi ahadikum, pada minuman salah satu kalian, falyaghmishu, hendaklah dia mencelupkan lalat tadi. Tsummal yanzihu, kemudian hendaklah dia mencabut, maksudnya mengambil lalat tadi. Setelah itu dibuang ya. Fa inna, maka sesungguhnya fi ihda janahai, pada salah satu dari dua sayapnya lalat, da'an, ada penyakit. Para ulama mengatakan itu pada sayap kiri. Wa fil ukhra, dan pada sayap yang lain para ulama mengatakan itu pada sayap kanan, syifaan, ada penawarnya, ada penyembuhnya, penyembuh dari apa? Penyakit tadi. Hadis ini derajatnya sahih karena riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya lalat itu mengandung penyakit pada sayap kirinya. Dan dia biasanya kalau masuk pada suatu makanan atau minuman atau wadah, itu dia mendahulukan sayap kirinya. Jadi dia memang ingin memadharati sehingga dia masukkan sayap kirinya. Nah, Rasulullah paham bahwasanya sayap itu masukkan sayap kiri, maka kita disuruh mencelupkan. Dalam riwayat yang lain disuruh mencelupkan 3 kali, plus begitu. Tapi saya belum mengecek apakah derajatnya sahih atau tidak. Kalaupun sahih, maka mencelupkan 1 kali itu sudah cukup, sudah melakukan sunnah kalaupun sahih. Tapi kalau dicelupkan 3 kali itu lebih utama apabila hadisnya sahih. Menurut guru saya Syekh Walid, az-dzubab ini tidak harus lalat, tetapi semua yang sejenis lalat, mau tawon, mau nyamuk, kata beliau. Tapi saya pribadi masih ragu-ragu. Kecuali kalau terbukti, sayap tawon juga seperti itu, sayap nyamuk juga begitu. Nah, berarti benar penjelasan beliau. Tapi yang zahir ya lalat-lalat yang kita kenal itu.
Kemudian perintah ini, perintah untuk mencelupkan, kemudian perintah untuk mengambil lagi, ini semuanya perintah sunnah, tidak wajib. Seandainya kita punya air minuman dimasuki lalat dan kita sudah tidak mau lagi meminum minuman tadi, maka langsung disiramkan ke tanaman, nggak ada masalah. Artinya apa? Tidak harus kita melakukan pencelupan ini, tidak harus kemudian setelah itu air kita minum, nggak harus gitu. Ini sunnah semuanya perintah ini. Jadi maksudnya Nabi supaya kalau kita masih mau minum itu tidak kena madarat, maksudnya gitu. Dan di sini hukumnya tidak hanya untuk syarab, tidak hanya untuk minuman. Karena dalam riwayat yang lain tuh fi ina'i ahadikum, pada wadah. Yang namanya wadah dalam bahasa Arab ina itu bisa untuk makan, bisa untuk minum. Bahkan dalam riwayat yang lain fi ta'ami ahadikum, pada makanan salah satu kalian. Nah, kata-kata ta'am itu mencakup makanan yang padat begini maupun yang cair seperti minuman ini ya. Karena ta'am itu sesuatu yang punya rasa, maka baik makanan atau minuman itu adalah ta'am. Jadi kalau ada lalat masuk pada kuah misalnya, sama hukumnya ya, dicelupkan kemudian dibuang. Masuk pada nasi goreng, sama gitu, celupkan kemudian buang. Berikutnya 896. Idza apabila waqa'ta, engkau itu terjerumus fi wartatin, pada wartah. Wartah itu sesuatu yang masalah yang besar. Faqul, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah ta'ala, maka Allah ta'ala itu yasrifu biha, akan memalingkan dengan wiridmu itu masya'a, apapun yang Allah kehendaki, min anwa'il bala, dari macam-macam bala, termasuk wartah tadi. Ini hadisnya palsu menurut Al-Albani. Tapi seandainya diamalkan gimana? Gak ada masalah, wong wirid aja wong. Apalagi ada hadis sahih menunjukkan bahwa orang kalau terkena musibah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis riwayat Imam Nasa'i, ada seorang sahabat Nabi SAW yang perang dalam perang Uhud, kemudian dia terkena pedang, jari-jarinya putus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tadi tidak mengucapkan hasi atau waduh, tetapi kamu mengucapkan bismillah, niscaya malaikat itu mengangkat kamu tinggi-tinggi sampai orang-orang bisa melihat kamu. Nah, waktu itu namanya Talhah. Dia pada waktu terkena pedangnya itu jari-jarinya itu putus, dia mengatakan hasi waduh. Ya biasa, orang sakit waduh itu kan biasa tuh. Nah, Nabi komentar, kalau kamu tadi mengucapkannya bismillah, kamu ditinggikan oleh malaikat, dibawa naik oleh malaikat. Nah, maka ini bismillahirrahmanirrahim atau bismillah pada saat dapat musibah enggak ada masalah, diucapkan baik. Demikian juga ucapan la haula wala quwata illa billah, ya, karena ini menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa kekuatan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka wartah apapun, masalah besar apapun akan bisa selesai apabila ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 897. Idza waqa'tum, apabila kalian itu terjerumus fil amril azim, pada perkara besar, faqulu, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Hadis ini juga dhaif. Diamalkan boleh enggak? Enggak apa-apa, sesuai ayat Quran. Ayat Quran ada. Bisa lihat nanti pada surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ceritanya para sahabat ditakut-takuti dalam perang. Maka mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kan perkara besar ini. Umat Islam sedikit jumlahnya ditakut-takuti dengan musuh yang sangat banyak. Ini perkara besar, maka dihadapi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa akibatnya? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Akibatnya mereka kembali dengan membawa nikmat Allah dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su, sedikit pun kejelekan atau keburukan tidak mengenai mereka. Nah, maka para ulama mengatakan sungguh aneh orang yang menghadapi masalah besar dia tidak mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, padahal Allah mengatakan ayat ini.
Monggo, Pak. Oke, ditambahkan dengan ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak ada masalah, bagus. Itu juga ada dalam apa? Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surah Al-Anfal, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong. Enggak ada masalah. Ini wirid-wirid yang bagus ini. 898. Konon Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau pada perang Badar menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak, itu beliau juga membaca wirid hasbunallah ini. Demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menghadapi laut, ya, konon juga membaca wirid hasbunallah. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menghadapi Namrud yang membakarnya, konon juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. 898. Idza waqa'a ar-rajul idza wuqi'a apabila digunjingkan, ya, digibai firrajul pada seseorang, wa anta fi mala'in sementara engkau itu berada pada suatu kumpulan orang, fakun maka jadilah engkau itu lirrajul terhadap orang tersebut nasiron membelanya, menolongnya, walil qaumi dan terhadap kaum yang menggunjing tadi zajiron melarangnya, wakum dan bangkitlah engkau anhum dari mereka. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi isinya sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita diam ketika ada gunjingan malah kita mendengarkan, maka kita ikut dosanya. Ada orang menggunjingkan seseorang, kita malah menambah-nambahi, apalagi, nah, akhirnya digunjingkan terus. Nah, itu malah kita mendapatkan dosa. Kalau kita bisa melarang, bagus. Kalau tidak bisa melarang, minimal meninggalkan tempat. Kum anhum, tinggalkan tempat. Kalau tidak bisa meninggalkan tempat juga, minimal diam. Yang awalnya ngobrol tiba-tiba diam. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba diam, nah, kamu menggunjingkan orang, ya, daripada saya ikut dosa, aku menentok. Nah, minimal begitu. Paling bagus apa? Melarang. Kalau tidak bisa, tinggalkan tempat. Tidak bisa, minimal diam. Menunjukkan bahwa kita tidak rela terhadap penggunjingan terhadap saudara sesama muslim. Termasuk juga di grup-grup WA, digunjingkan di situ seorang kiai, seorang ulama atau seorang saudara muslim, jangan diam aja. Katanya Ustadz Fulan itu adalah teroris, buktinya dia ditangkap, istrinya bercadar dan sebagainya. Nah, jangan rela begitu, ya, jangan diam saja, bilang aja bohong, hoak, begitu. Kalau memang kita tidak berani ngomong gitu, keluar dari grup, nggak usah ikut-ikutan di grup yang menggunjingkan sesama muslim tersebut. Berita-berita terorisme itu rata-ratanya ngawur pol, jadi asal tangkap aja. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, nggak ada dalam Islam itu. Kalaupun ada orang melakukan terorisme itu karena dia salah paham saja. Tapi rata-rata kebanyakannya adalah susupan dari mereka yang ingin merusak Islam. Memang sengaja disusupkan orang yang jelek begitu supaya kelompok tersebut terkesan terorisme begitu. Maka kita tidak boleh percaya dengan berita-berita yang beredar. Ustadz Fulan teroris, nggak ada. 899. Idza waliya apabila mengurusi ahadukum salah satu kalian akhahu saudaranya, maksudnya mengurusi saudaranya yang sudah mati, fal yuhsin atau fal yuhassin, maka hendaklah dia memperbagus kafanahu, kafannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya kalau saudara kita mati dan kita mengkafaninya, disuruh mengkafani dengan kafan yang bagus. Bagus itu bagaimana? Pertama, kafan itu berwarna putih. Meskipun tidak wajib, ya, tetapi sunnah. Yang kedua, warna kafan tersebut kafan yang bersih. Jangan dikafani kafan yang sudah kotor, pernah digunakan untuk umbelen kemudian dijadikan kafan. Nah, ini kan rasopan. Yang ketiga, kain tersebut kain yang menutupi seluruh auratnya, itu berarti memperbagus kafannya. Yang keempat, kain tersebut kain yang halal. Jangan mengkafani saudara kita dari kafan hasil curian, itu berarti tidak memperbagus kafannya. Jadi yang pertama putih, kemudian bersih, kemudian menutupi seluruh auratnya, kemudian dari barang yang halal. 900.
Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah atau falyuhsin kafanah. Kenapa? Fa innahum, karena mereka para orang-orang mati itu yub'atsuna fi akfanihim, akan dibangkitkan oleh Allah dengan kafan-kafan mereka. Makanya kalau kita kasih kafan yang kotor itu kan membuat malu mereka, nanti bangkit dari itu kubur semuanya kafannya bersih-bersih, putih-putih, ini malah belentong-belentong kotor, kasihan ya. Wa yatazawarun, dan mereka akan saling berziarah fi akfanihim, pada kafan-kafan mereka. Hadis ini dhaif menurut Suyuti, tapi sahih menurut Al-Albani. Jadi Syekh Albani meyakini hadis ini sahih, maka meyakini bahwasanya orang-orang mati itu bisa saling ziarah antar mereka. Ziarahnya gimana? Naik pesawat apa? Jangan ditanyakan itu. Ini masalah gaib. Pokoknya saling ziarah. Nah, ziarahnya gimana? Apakah gentayangan? Apakah terbang? Apakah naik pesawat? Itu bukan urusan kita. Nanti kita alami sendiri-sendiri insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan semua kita mati husnul khatimah, saling ziarah dengan orang-orang soleh dalam kondisi baik. Amin ya rabbal alamin. Inilah pelajaran terakhir untuk sebelum Ramadan kita. Maka selama Ramadan pengajian ini kita hentikan. Insyaallah akan dilanjutkan lagi pada bulan Syawal. Saya menunggu kepada pemberitahuan dari takmir masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.